Halo, saya Tessa Kaunang. Harapan saya untuk Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Karyoto, untuk semakin mengedepankan untuk laporan-laporan masyarakat bisa dibantu untuk segera diselesaikan sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia bisa semakin merasa lebih aman dan dilindungi oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih. Dalam posisi korban tersudut, ya, terus dia melakukan perlawanan, saya rasa kan dia membela diri, kecuali dia tidak dalam pertengkaran, ya. Kita apapun jadi, mungkin yang untuk bisa melepaskan cengkraman itu, ya. Saya sebagai host hari ini mendampingi Pak Sunan Kalijaga. Ada Jadi kan- sebuah fenomena tadi pagi ya, terutama di mungkin kalau nonton di TV One, nontonnya di mana Pak? Enggak. Oke. Di rumah enggak, maksudnya di stasiun TV atau di medsos? Di medsos. Medsos ya. Betul ya. Jadi hari ini viral tentang KDRT. Ada seorang wanita yang dilaporkan oleh suaminya ya melakukan sebuah kekerasan. Padahal diawali tadi sebabnya Mbak Agatha sampaikan nih Mbak ya. Diawali Iya, seperti itu. melawan Melawan. sebenarnya pada saat dia dijambak katanya, otomatis dia membahas. Kembali. Ini kan baru berita sepihak ya dari media sosial ataupun Iya, televisi. makanya. Tapi kalau ini benar pengalaman seperti itu, menurut Mbak Agatha gimana? Kalau menurut saya, yang saya dengar, kalau dia ini apalagi penganiayaan yang sudah belasan tahun, ya. Nah, pada saat itu dalam posisi korban tersudut, ya, terus dia melakukan perlawanan, saya rasa kan dia membela diri, kecuali dia tidak dalam pertengkaran, ya. Kita apapun jadi, mungkin yang untuk bisa melepaskan cengkraman itu, ya. Tapi waktu Bu Yulia jadi korban sampai pingsan itu, Ibu Yulia sempat melakukan perlawanan nggak terhadap si pelaku Pada penganiaya? saat pendorongan, pada saat sebelum mas tanah saya ada bebas dari segalanya, saya mencoba, tapi saya tidak mau memukul terlebih dahulu, ya, karena saya tahu nanti akan timbal balik saya gimana. Nah, tapi dalam waktu perlawanan tangan saya terjebak dalam situasi satu, saya sedang menyelamatkan binatang saya, yang satu lagi PR saya dalam fittingan. Nah, apa yang saya bela itu? Saya pasrah, karena tangan saya semua tidak ada yang bisa saya mau lakukan. Saya menyelamatkan anjing saya dulu, ya, dan leher saya sedang tidak berdaya, ya, kita lagi nafas saya tidak ini. Nah, disitulah biasanya begini kan, karena di belakang saya dicekik, saya begini tuh nggak bisa lepas. Dan kadang-kadang panik mau bagaimana, saya bukan berpikiran untuk menendam karena saya dalam keadaan begitu. Oh, juga waktu itu. Iya, saya kan anjing saya kan pendek begini. Nah, karena saya berat, karena saya nggak mau melihat apa yang terjadi, apakah saya lagi berpul, itu yang menyebabkan yang saya. Ya, Hampir milik dulu ya, itu saya merat karena saya nggak mau melihat kedua orang ini sedang melihat saya. Saya cuma nggak mau lihat apakah itu dirancok, orangnya namanya panik, ya. Nah, itu yang saya tahu. Saya melihat gini kan saya lepas. Cuma ini nggak sempat melakukan perlawanan. Saya tidak sempat melakukan perlawanan karena napas saya kan, ya, bagaimana saya mau ngelawan seorang laki badannya besar dan di belakang saya. Oh, dia besar Bu ya? Iya, Pelaku besar ya? dan dia kan pasangan besar, ya, fitness, jadi dia. Oh, ibu dibimbing ya. Saya Lukanya apa Bu? Hah? Lukanya, bekas lukanya? Ada fisik. memar. Oke. Nah, itu saya di pipi saya tuh udah sampai nggak bisa terlepas, Pak. Betul-betul mirip ya ceritanya dengan hari ini.
terjadi ya. Tapi yang disayangkan kenapa si perempuan menjadi tersangka kan itu menjadi masalah gitu ya. Ya. Menurut itu kan pernah pengalaman juga mungkin. Apa itu pengalaman? Oh pernah ya. Nanti lagi posisi yang benar-benar sangat mendesak. Dan kebetulan malah ada pasien di rumah sakit. Dia nggak terima seperti itu. Bapak saya malah langsung dijadikan tersangka. Karena nggak perasaan apa? Oh. Jadi malah ayahnya ya. Ayah saya malah. Di Polda Metro atau di Oke. Saya laporkan ke Jakarta Selatan ya. Oke. Mungkin asalnya berbeda mungkin ayahnya dilapor. Oh iya. Tapi memang kita pihak kepolisian nggak bisa menolak laporan setiap warga negara. Iya. Nanti ada pembuktiannya, baik tingkat dilidik maupun sidik. Tapi kalau itu terjadi restoratif justice, brother, kita akan hentikan demi hukum. Ada SP2 lit yang di tingkat penyelidikan dan SP3 di tingkat penyidikan. Tapi kalau itu toh belum terjadi restoratif justice, tinggal lempar ke pengadilan umum. Kan seperti itu. Tapi terkait dengan hal seperti ini menarik nih. Iya. Apalagi Edukasi buat masyarakat. masyarakat. Kita mungkin mengenal kalau ingat di pasal 48, 51 overmah dan Yes, blood will excess Yes. yang mungkin pernah gue alamin dan gue membela gue sendiri dalam kasus beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah gue akhirnya bebas murni bro, karena Iya. melakukan pembelaan. Pembelaan. Mungkin ini menjadi jurisprudensi bro, Iya. yang nantinya mungkin bisa kita ajukan bagi terutama yang di Korban. korban, karena bisa tergantung dari beberapa ahli yang bisa mengatakan bahwa adanya kekerasan baik itu psikis maupun secara fisik. Dan seperti itu. Mungkin sang suami juga merasa dianiaya, mungkin kita nggak bisa nolak, tinggal nanti argumen hukumnya menyusun pledoi ini beliau ekspor nanti dalam persidangan. Tapi kita berharap kalau hal seperti ini melakukan sebuah restoratif justice karena gimana pun juga masih statusnya suami dan istri. Tapi belum bisa. Belum kalau nggak salah ya. Kita kan nonton di TV aja ya, kita belum tahu. Itu yang biasa. Iya, ya itu semua tinggal kesepakatan. Iya, betul. Iya, itu kan semua tergantung dari semua pihak yang perkara. Kita nggak mungkin bisa. Apalagi ada anak tidak ada seperti ini, dia adalah ahli. Kita nggak bisa secara berdasarkan unsur pasal yang kita terapkan itu masuk ke dalam sebuah ranah penuntutan maupun sampai sanksi dan lain-lain. Keren tuh bro, itu ya. Kalau menurut lu gimana bro? Iya, yang pasti semua kan ada sebab akibat. Dan rata-rata semua kejadian KDRT itu memang menjadi korban pihak yang lemah, yaitu perempuan. Kebanyakan ya, hampir bisa dikatakan 80-90%. Gitu. Ada yang melawan seperti yang viral sekarang ini dan dijadikan tersangka. Ada seperti kayak contoh Yulia yang tidak berdaya, akhirnya jadi korban. Ada juga seperti tadi Bu Anita bilang, malah menyasar ke orang yang tidak melakukan. Kalau Bu Tessa kan punya pengalaman juga ya KDRT. Iya. Kekerasan apa kan kekerasan? Agak masih nikmat kan. Pak, apa namanya, penegak hukum tuh hakim juga ya harus punya perspektif terhadap perempuan gitu loh. Dalam kasus-kasus KDRT ini kan kita mau perempuan yang menjadi korban, harus punya mindsetnya tuh, perspektifnya harus punya. Kalau nggak punya perspektif perempuan, kadang-kadang malah korban yang dirugikan kan sih dia.
2 tahun begini seharusnya ada ya pihak kepolisian itu mengadakan IT. Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Kemarin saya cek 2 hari lalu saya tanya sama Pak Amin, Pak Amin sudah pernah belum mengundang kedua belah pihak terlapor dan pelapor untuk RT? Belum pernah ya? Belum. Saya meminta loh Pak, padahal Bisa tolong disampaikan ke ini Kapolda ya. kami. Karena sebagai pelapor tinggal bagaimana dua belah pihak dari Saya minta Baik loh. Baik saya loh. orang yang sangat oke Anggi. Saya minta Pak Anissa alasannya nggak mau. Nah, makanya saya bilang, kok bisa-bisanya terlapor dan tersangka ini bisa nggak mau energi? Kan udah tersangka Bu ya? Udah malah saya diperintahkan untuk mencari terlapor nomor telepon dan domisili terlapor. Itu kan tugas polisi Pak. Teroris aja bisa. Kok saya? Siap Bukan. 86. Makanya saya langsung stop. Speak up. Biasanya temen gue demen nih kalau cewek-cewek berani speak up. Harus dong. Bapak apalagi depan bapak. Siap, Bu. Saya Ajar ajar boleh. beli. Ajar, Tadi ajar Bu. ya Saya diapain juga siap. Iya. Nah ini saya mengadu Pak karena Siap, saya tahu. kami itu Ya. bicara saya banyak bukti. Siap Bu. Nah saya disuruh kejaksaan lagi yang suruh berkas itu saya suruh ke kontak kejaksaan kemarin Pak. Bukan, jadi maksudnya Kanit bilang kemarin di hadapan kita, Ibu sana deh koordinasi sama Jaksi. Waduh, saya bilang ini Itu salah masukan, Bu. kaprah. Saya udah Koreksi kasih nomor kami ke telepon Bu. Pak Terima kasih loh. Kadip ya, sedangkan yang terlapor sebagai saksi itu terkenal, bukan orang biasa, Iya. gampang kok comot. Ya, itu yang ini ya, di Krimpung Bu ya. Saya Tangsel. Iya, contoh. Kan laporannya udah aku terusin langsung ke level 1. Udah. Langsung itu semua. Langsung ya di Bunda ya. Iya. Polres Tangsel ya. Iya, 2 tahun. Saya disalahkan terus. Iya. Katanya ini harusnya keluarga itu bisa Iya. bantu. Saya kasih semua asistennya, manajernya, masa nggak bisa? Terus masa saya sampai bilang, masa bapak kalah? Ya, itu juga masukan buat kita juga nih. Nah, sebagai Kalau Pak. kita apalagi Polres Tangsel kalau nggak ada beliau nih mungkin keborokan, soal praktek, soal administrasi anggota nggak tercium oleh kita tingkat. Terlapor wajib lapor kok Pak. Mohon izin, wajib ini saya bicara dulu. Waktu kejadian sudah bikinnya ada sekitar 2 bulan. Saya datang, Pak polisi sudah cek TKP belum? Belum. Waduh, saya bilang. Orang ada penganiayaan, cek TKP juga belum. Sama seperti kemarin 2 hari lalu kita datang, Bapak sudah resmi belum mengundang secara patut dan layak terlapor dan pelapor? Belum. Oh, itu saya bilang ini sih. Nanti restitusi. Hak restitusi terhadap korban. Ya, bisa direhabilitasi nama baiknya restitusi apabila kemudian iya kan Restitusi kalau anaknya banyak banget restitusi itu nggak Iya. terpenuhi. Gitu kayak, Bang, bicara dong. tapi menarik loh ternyata tadi Pembina Iya. di Komnas Lawyer juga. Iya, tapi menarik apa yang disampaikan Mbak Aka. Tapi memang indikator negara itu hadir untuk masalah gender wanita sudah dibuktikan dengan sebuah salah satu unit di kami PPA Perlindungan Perempuan. Nah, dan juga ada ruangan khusus apabila memang ini terjadi pada gender wanita khususnya ya berarti ya. Iya. Itu salah satu indikatornya. Dan juga ada undang-undang terbaru kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu ada undang-undang yang terbaru dan itu stakeholder terkait akan kami undang sebagai ahli untuk menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup ini terpenuhi dalam unsur kekerasannya baik fisik maupun non fisik terhadap korban siapa terutama tersangka. Tenang Bu, itu sudah dieksekusi di kita. Ada spesifiknya Bu, ada fokus undang-undangnya khusus, penyidiknya khusus, gitu ya, anggaran juga khusus. Tinggal bagaimana SDM kita, ya mohon maaf tadi ada masukan bahwa itu sih begini, nah itu masukan dari kita sih. Ya, kalau nggak ada itu juga kita juga belum tentu tahu. Ya, Saya terdesak, saya malah Siap. disuruh saya dipanggil terus Pak malahan. siap. Diapain terus saksi-saksi saya. Jadi korban kok disuruh datang terus dan pertanyaannya itu terus. Itu. Sedangkan terlapor, saksi terlapor pun tidak pernah. Gitu. Ini masukan buat kami pada saat nanti saya memimpin Polri nanti di depan. Kita tahu.